stratanya yang jelas dia. Udah gitu. Sungkan aja nih, kursinya bagus banget. Iya, hati-hati. Enggak duduk di kursi enggak gumoh kan? Enggak gimana-gimana. Katanya kan gumoh, tapi jangan di sini diomonginnya enggak enak gumohnya. Sini yang deket. Bapak di situ aja. Kan kapel. Baru lihat kali ini ada sofa, duduk di sofa. Sama-sama empuk ya. Eza kongsi pacar ya. Oh, sama-sama. Zoni. Terima kasih. Kan ke dia doang. Namanya sama aja, disuapin sini juga. Harus ikutan. Harus nyaut ya. Ini kemana-mana pakai baju kembar, ngerasa aneh gak sih? Enggak lah ya. Enggak. Cuma kerja doang atau hari-hari juga? Kalau kita bersama, dimanapun pas saat kita bersama ya kembar. Oh gitu. Betul. Coba lihat. Tadi belum lihat detail. Sini berdiri berdua. Kita lihat ya. Ini benar-benar sama banget dia. Dari baju. Oh iya loh. Pasap baju. Kemudian dari baju kita tuh sepatunya juga, celananya juga. Jam tangan. Jam tangannya juga sama. Jam tangan sama. Jam tangan sama. Anting. Sama. Beltnya. Aku malu kalau ke situ. Oh, beltnya yang beda. Tapi kita punya juga yang begitu. Iya. Oh gitu, beneran. Benar, semua. Dia mah nggak ngerti arti sel ya, makanya kalau kemana-mana sel beli 2 lebih murah. Beli 1 gratis 1. Iya. Kalau baju beli 1,5 meter, satunya gua 1,5 meter dia jadi. Oh iya bener. Kalau ukuran, lu ukuran apa? Dia ukuran apa? Kalau gua udah pasti 5XL lah. 5XL. 5. Oh, dia Saya XS. Iya. Pakai sak lagi S dia. Tidak Baju sangat sederhana tepuk dia. tangan dong, luar biasa. Ibat. Kamu masih single? Iya, single. Kalau suruh milih ya. Lagi tren duduk begini. Itu perempuan. Itu perempuan. Bukan kenapa juga? Lu kenapa ikutan gitu? Kalau aku kebiasa di mana-mana selalu kelihatan kan malu. Kalau suruh milih nih tipe laki idaman menurut lo sendiri seperti Farid atau seperti Rengga? Masya Allah, kagak ada pilihan lain apa? Ya Allah. Dia tahu kalau kita sudah menikah, jadi memang nggak bisa dipilih. Itu dia. Tapi kalau seluruh dunia laki-laki tinggal dua-duanya ini. Kalau lu nggak pilih, lu akan dibunuh. Lu pilih yang mana? Ya, kalau seluruh dunia laki-laki tinggal 2, si Bat suruh milih, gue bunuh diri. Gak kuat ngempaninnya, makanannya banyak, butuh ini, butuh itu. Cepet kau suruh milih. Kalau suruh milih, Yes. Belum. gue mendingan milih mati aja lah ya. Jehong banget. Belum ngerasain. Oke, Belum ini ngerasain. bikin grup berdua. Dulu kan kalau nggak salah itu kalau nggak salah. Dulu. Bareng almarhum Ade Ramno. Iya. Terus bubar. Bukan bubar sih, kita mengundurkan diri lah, mengeluarkan diri sendiri dari grup. Tadi yang keluar justru 2 orang. Justru gue doang, baru dia. Oh gitu. Betul. Awalnya tuh kalian itu di sebuah kafe kan? Dulu kafe ya. Di kafe Komedi kafe. komedi. Betul. Akhirnya Reza keluar duluan. Terus ngomporin Farid, Rid keluar aja. enggak, dia dikompor sama Ade. Lu bukan gue meninggal, aku keluar gitu. Akhirnya sendiri. Kamu udah meninggal nggak apa-apa ya? Bener. Ya sahabatan banget soalnya ya. Nah akhirnya berkumpul berdua itu berapa lama itu? Udah berapa lama? Kita dari tahun 2004. Berarti udah 11 tahunan. Berduanya? Iya. OIO-nya lebih lama lagi sebetulnya. Itu dari tahun 2000. 2000 lah. Oh gitu. Kita ya karena ngeluarin diri karena satu baju nggak pernah dapet. Abis sama Ade Ramno semua. Oh iya. Makan konsumsi nggak pernah dapet. Abis sama Ade semua. Akhirnya gue keluar lah. Akhirnya gue dapet makanan sendiri kan. Akhirnya gendutan lebih gendut lagi. Naik lagi. Itu gue sama Ade. Gue nggak kebagian makan. Setiap makan dia makan dia sama dia semua. Terus aja Dek, maaf ya Dek. Suka kangen gak sih sama sosok Ade? Masih kalau Masih lah. Gue aja kan misalnya lu pasti jauh lebih dekat sama Ade yang kayak masih bisa Anda gitu ya. Iya. Pastilah. Dia selalu membuat suasana jadi lebih lengkap. Betul. Nah sekarang kan ya udah, sekarang sudah berdua kemana-mana selama 10 tahun. Pernah cekcok nggak? Apa nih? Atau pertanyaannya pernah akur nggak? Ini kan lagi akur. Kita lebih banyak ada cekcok ya, namanya cekcok itu kan perempuan. Sedangkan kita kan lekong. Jadi kita nggak pernah rumpi deh. Jadi cekcok sih nggak, namanya 2 kepala yang berbeda, pasti ada perselisihan. Pasti ada perbedaan ya. Betul. Biasanya hal apa? Biasanya dalam hal semangat ya.
Jadi misalnya semangat kan Reza lebih muda, semangatnya menggebu-gebu. Emang jauh lebih muda? Lebih muda Reza. Padahal lu kelihatan 10 tahun loh. Oh iya. Padahal lihat Farid tuh terlihat jauh lebih tua loh padahal. Emang iya. Lebih Maksudnya muda. jelas. Jadi memang kita beda 10 tahun. Beda 10 tahun. Jadi kan Ih, so sweet. beda isi kepala juga pasti. Jadi semangat juga beda ya. Udah pacaran Lu sama cowok lu beda berapa tahun? Satu umur. Satu umur. Satu Nah ini umur. kan 10 tahun jadi ada yang dewasa ada. Ih, so Ih, sweet. bagus. Justru sama pasangan-pasangan kita aja bajunya nggak pernah kembar ya. Iya. Kita malah Bener. kembaran. Tetap kita baju kembaran. Setiap hari itu malah kapan sih? ketemuan. Ya, tuh kata si Kita baju kembaran begini tuh kapan sih? Dari kapan? Dari Semenjak tahun kita 2004. keluar dari langsung. dari grup, 2007. kita komit lah. Yuk kita kembaran terus yuk. Gitu. Kerjaan juga harus kembaran. salah satu image-nya itu ya. Iya. Soalnya istrinya nggak kembaran. Oh, iya benar. Iya, istrinya beda. Katanya job itu nggak pernah mau kalau dipanggil cuma satu orang. Oh, Iya. Kita udah komit. Harus dua. Harus Iya. dua. Jadi waktu Ada itu- ruginya nggak sih gitu sebetulnya? Rugi banyak. Awal-awal rugi banyak kita Lu banyak. jujur banget sih lu. Agak gimana gitu jujur rugi banget. Biar mereka mengetahui perjuangan Oh, iya, kita. benar-benar. Iya benar. Jadi waktu kita mulai memutuskan untuk tidak bisa diambil salah satu, kita itu ada tawaran iklan. Minta salah satu nggak kita ambil. Pasti yang diminta Dipilih Reza, saya jadi bintang untuk kabel. Angkat kabel saya nggak mau. Gak mau. Nggak bisa. Jadi emang harus berdua. Iya, dia ditawarin sama Garin Nugroho film, Heeh. ditolak. Jadi apa dia emang? Jadi sepedanya. Jadi apa? Jadi lewat-lewat. Jadi banyak kerugian, tapi di balik kerugian itu kita menanam sesuatu ya kan. Iya. Kita Tapi prosesnya menanam. bertahun-tahun loh itu. Ya hampir 3 tahun lah ya. Iya. Saya hidup agak lumayan, dia agak susah. Jadi selama tahun itu menanam akhirnya ya sekarang yang didapatkan lah yang dipanen Dituai. sekarang. Jadi salah satu image untuk menciptakan sebuah Iya. kekompakan itu salah satunya adalah dengan baju Benar-benar. sama. Sama- Iya, betul. Oke, tadi belum dijawab. Hal yang bikin bentrok itu apa? Contoh. Ya, semangat. Jadi misalnya ya semangat. Ayo kita mesti ini. Dia. Ya. Sebetulnya lu sabar. masih udah ngos-ngosan. Ayo sabar, ntar juga nyampe. Nggak bisa, harus begini ya. Iya, ntar juga jalan. Jadi bedanya di situ. Tapi lama-lama Ibu-ibu ya, Pak, ibu-ibu ya. lama-lama ngerti. Ya ibu-ibu gitu. lu, dia mbok-mbok. Oke, kalau di sini mereka merasa kompak katanya. Kita masuk ke games yuk. Yuk. Games apa sih? Gens, bisa nggak? Oke, siap ya. Kelihatan dong, ada Kak. beberapa Kita kan belum ada games loh. kata. Katanya cuma talk show aja. Oh ya ada games ya? Gak boleh ya? Aku nggak siap. Emang di kontraknya nggak ada? Katanya cuma talk show sama Rubella loh. Sini. Talkshow dan Rubella tuh gitu ya. Pinter berarti ini orang. Oke. Di mana? Ini ada beberapa kata. Coba Sibat, pegang ya. Ini untuk kasih ke Reza, Farid yang menebak. Kita mulai ya. Ada 4 kata, satu-satu. Kasih gede. Ke dia. Oh, gua peragain. Peragakan. Sebentar, sebelumnya tepuk tangan dulu dong. Kita di sini. Yang pertama. Nih. Oke, siap. Nggak bisa pulang sendiri loh ya. Jangan aku nebeng. Waktu kami sediakan untuk 4 soal ini 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, habis waktunya. Kok mulai ya, belum mulai. Pakai waktu dong. Pakai waktu. Saya mau mikir kayak apa udah habis. Mulai. Supir, Ayo. setir. Kasih berapa Mobil, kata, mobil, berapa- mobil, Nah, bis, truk. Nah, Truk, ya, truk. Ya. Truk Terus. gandeng. berikutnya 1-0. Mulai. Jalan. Pragawati, catwalk. Oke. Syahrini. Apa yang ngerti gila lo ya. Iya. Ya. Ayo. Polisi, hormat. Tentara, TNI, Satpam, Terus? pos hansip, kendaraan, hansip, pos, hansip. Keren. Mampus ya. Lompat, kodok, Bukan. kodok ngorek, kodok mencolot, Apa sih? kodok apa sih ya? Bukan kodok, bukan. Kodok, Bukan kodok, batu, kodok, buletan, kodok lompat, lingkaran, kodok lompat di lingkaran, kecemplung, kodok lompat, nanti apa? Jawabannya gimana, Bang? Jawabannya adalah bagai katak dalam tempurung. Ini bahasa
waktunya masih 2 hari. Kasih bay dong, kasih bay. Emang lo mau bikin apa? Siap ya? Over time Jadi 3-0. juga. Skor sudah 3-0. Siap ya? Kita kata yang pertama. Mulai. Mabuk, sembarangan, nggak tahu jalan, penari, ondel-ondel. Ondel-ondel. Gak mau bersuara. Ada di guna. Kok jago banget? Tukang tagi, rumah, buaya darat, tukang tagi rumah, loket kasir, loket kasir, ambil duit, tiket, kondektur, apa cong? Udah duit. Pas selanjutnya. Oke. Kotakan, batu, Iya. mampus, ketiban batu mati, batunya sempit, nggak muat, batu jatuh, lompat, mati, bunuh diri, Bukan. Ini bahasa. bagai batu, rusak susu sebelanga, bagai batu ngumpet. Coba. Makanya keringetan loh. Oke, kalau lu itu kayaknya kurang peragaannya. Kalau lu yang meragain ya gimana? Oh, sama juga. Sama juga kan? Ada udang di balik batu. Terurung tadi yang Enggak. Kalau dia yang meragain bukan ada udang di balik batu. Apa? Kayak Wali, ada gajah di balik. Makasih ya. Kak, tadi apa Yang sih ketiga biar penasaran. Ganti kan? Pintu. Ketok. Duit. Oh ya, kayak ibu-ibu apa Berarti- gue? Nah, ibu kos jangan. Iya, bener-bener. Saya apartemen. Saya apartemen. Oh, maaf. Tapi tetap ditagih juga. Tepuk tangan dong, ini benar-benar luar biasa. Dan Hukuman. ada hukumannya. Ayo, Gilang dan Ayah, hukumannya apa? Hukuman. Yo, hukuman. Hukuman. Bilang aja. Hukuman. Yo, hukuman. Hukumannya ini buat Reza. Nah, ini. Rambut lu kenapa sih? Ini aku adik bungsunya Wira Sableng, Kak Wira Sete. Oh iya. 1. Tapi belum, jadi kurang kejut. Lala. Makanan kesukaanmu. Kok enak banget sih hukumannya gini? Iya, makanya. Tapi jangan sebutkan ya. Khusus kamu. Makasih Bu Mida. Iya, enak. Wow. Ini Casio garing maju. Ya. Casio. Casio. Kalau itu jam namanya ya. Emang suka banget. Emang suka banget. Ini makanan apa ya sebenarnya ya favorit lah. Semua orang-orang yang mengambil jalur Chinese pasti suka ini. Mengambil jalur Chinese. Dipikir Chinese pantura. Ngambil jalur. Justru dia kadang-kadang mesti bitin. Sebisa makan. Kalau Chinese bukan ngambil jalur, bukan pilihan. Emang Oke. udah gitu kan. Selanjutnya sini. Ya. Sini. Jamin di tengah, di tengah, nggak ada ngelip. Ayo. Ya Allah. Di tengah. Buka sepatunya. Tutup mata dong, tutup mata. Lepas Tutup mata sepatunya. dong. Lepas sepatunya. Tutup hidungnya karena cukup bau. Mama, aku mau diapain Mama? Tutup mata. Lu main mangap. Tumben ya, ini baru lu. Oh, ketemu bolong ya hari ini. Cepat. Iya, yang ada juga cepat. Kakinya dua. Enggak. Ini berat. Ayo. Lanjut. Satu. Iya. Waduh. Satu. Ayo masukin lagi. Lanjut.
Farid. Ya. Nambah. Bantal nih. Oh iya Neng sok mangga. Ntar ngongkong. Oh iya. Aku juga bantal bisa sih. Pengen jadi bantal. Itu lu gaya-gayaan atau apa sih? Enggak, sebenarnya enggak playback kok. Cuma lip sync mainnya. Enggak sama aja. Dunia DJ sebenarnya udah lama, dari tahun 2005 sebenarnya udah men-DJ. Cuman sekarang ya lebih banyak diproyekkan lah. Jadi diseriusin aja. Sebenarnya hobi sebenarnya. Oh gitu. Iya. Itu hobi bisa jadi profesi. Hobi jadi profesi, iya. Ini katanya dengar-dengar pertama kali main di TV. Nge-DJ depan kamera secara langsung gini. Ya, begitulah. Beneran? Beneran. Kehormatan lah, mau ada aja keren. Beneran. Spesial. Pantesan agak-agak deg-degan. Soal kemarin lu bang, main di sini, ngapain main di TV sih gitu ya? Oh. Kok ada Lady Line kemarin? Iya bener. Tapi tadi pas nge-DJ dia deg-degan banget, tangannya sampai gitu-gitu deg-degan, saking deg-degan. Emang dimainin. Oh. Emang mainnya begini. Gak pernah main di diskotik. Emang gimana? Diskotik mah digini-gini. Nggak ngerti. Mas, sekarang klub mas. Oke, diskotik zaman berapa lu? Tahun gue diskotik. Nonton di bioskop yang makan di restoran. Kalau lu gimana dong? Temen lu ini udah nge-DJ, lu nggak takut kehilangan job juga? Gini, kalau DJ kan, nggak, aku makan dulu ya. Makan ini tadi? Enggak, makan dulu. Kan dia DJ mulai jam 12. Kadang jam 1. Aku setengah 12 tuh udah ngantuk. Oh bobo. Karena udah sepuh. Balik lagi ke yang tadi. Sebenarnya sih kerjaannya nyambung aja. Jadi ada main di klub, sekalian MC dong. Oke, MC. Oh. Ya. Jadi MC, terus habis itu gue kerja lanjut. Oh gitu. Gue anggap bonus-bonus aja. Tapi karena hobinya itu ya. Jadi hobi. Tapi kenapa emang maksudnya milihnya DJ gitu? Nggak tahu sih dari dulu dari kecil sih suka musik, suka apa, nggak main gitar sebisanya, main drum sebisanya, nggak bisa diserusin. Akhirnya ya DJ diserusin ya. Akhirnya orang ngelihat DJ itu katanya gampang banget, cuma gitu-gitu doang. Padahal. Siapa bilang? Nah, makanya jangan sabar. Masya Allah, sabar. Yang ditanya ini sabar. Jadi DJ benar-benar gampang ya, karena sekarang industrinya lagi main simpel aja ya kan. Sekarang alat DJ juga semakin simpel. Orang tinggal beli controller, beli laptop, beli softwarenya, download gratis lagi, bikin belajar sendiri udah bisa jadi DJ. Emang lu zaman dulu mode DJ pakai kaset. Kaset kusut. Itu bukan DJ Pak, operator radio. Jadi itu perlu sense of musicnya juga luar biasa. Harus ya? ada dong, kita nge-frame masukinnya. Ada kalau di band kan ada repertoarnya, ada frame-nya, bikin kayak gimana. Ada sekolahnya juga kan DJ kan? Ada sekolah yang banyak sekolah banget. atau otodidak? Otodidak termasuk. Oh iya? Iya, jadi ada bang, ajarin bang, diajarin. Bang, ajarin bang, ajarin. Dari bagus jahitnya, wih. DJ apa ngejahit? Lu nggak mau jahit? Jahit dulu juga begitu, otodidak juga. Kenapa jadinya DJ bukan jadi biduan aja loh? Tuh. Kan cocok ya kan? Lo nanya sama gua? Iya. Ya, kalau biduan, Farid udah, kita udah Oh bikin. dia mantan biduan. Bukan, maksudnya udah pernah bikin proyek nyanyi, kita udah ya berasa kayak rekaman di kita sudah recording bikin, udah rasain udah. Kita bikin single udah. Judulnya apa? Cuma kita kita memang nggak dimunculin di TV. Jadi kita bikin rekaman, bikin video klipnya, terus kita karaoke di rumah masing-masing. Oh gitu. Ya, Nikmat. Ada RBT-nya ada? Oh enggak, kita nggak perlu. Nggak perlu. Kalau itu RBT kan buat penghasilan, kita nggak perlu. Oh itu sebatas itu aja. Hobi aja bikin nyanyi, ada foto film kita ya. Yang dengerin lagu dan lihat video klipnya siapa Cuma aja? kita sama keluarga aja. Yang penting kan berkarya ya. Itu pun setahun 2 kali pas kumpul keluarga. Dengerin dong suaranya, bisa nih band kita nih ngiringin. Ayo dong. Nyanyi aja. Mau lagu apa? Enggak usah lagu lu. Lagu lu. Sombong loh. Itu bukan sombong. Maksudnya mau lagu apa? Saya nggak bisa Ayo coba. Ini bisa kok bisa. Oh lagu ya? Lagu apa tuh? Yang mana? Kan kita ada 2 album tuh. Iya. Satu album bisa 1 kan? Jadi 2 lagu ya. Kita lagu lama saja. Dan Sesuai. lagu ini lama, jadi lama sekali menyanyikannya. Ya Allah, kapan nyanyinya ya? Sambutan lu. 3 jam. Nyanyi seriosa saja. Orang minta C yang pasti C. Gitu, main di seriosa. C. C itu. Tiga malam ku mencarimu. 3 malam hatiku sunyi. Di manakah
Ku inginkan lekas kau datang. Gue ngerekam lagu-lagu sendiri ya. Dia lagunya itu mulu. 3 malam, gue bilang lama amat lagu 3 malam. Yang paling hafal itu Bencong. Bencong. Udah kita bagikan nih pasangan teratil dunia akhirat. Ini dia Mr. dan Mrs. Totalita. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, Mimi. Aku tuh. Udah. Ya kalau hidup musiknya jadi begitu. Coba musik dikit. Musik lagi. Ayah, kamu bawa apa? Maunya digoyang. Maunya digoyang. Hey. Lo habis minum apa sih lo orang? Gue rasa dia bukan hasil hubungan, tapi dia hasil kuret nih. Bisa begitu. Nah, ini beneran. Tapi yang pasti sekarang saya ada keperluan terlebih dahulu. Ya. Ini adalah hukuman yang disiapkan apabila nanti fakta nyatanya tidak tepat. Silakan dipegang terlebih dahulu untuk Iya. Ada yang matang, ada yang mentah. Oh, gitu. Saya yang ngambil, nanti kalau yang ngambil mentah mah ceprot ya berarti mentah. Oh gitu. Tapi Jadi kalau ntar enggak, gini, kalau salah berarti kita gambreng, yang itu ambil satu Betul. slok. Tapi saya nggak ikutan karena saya ada urusan sebentar. Jadi silakan nggak dilanjut. bisa. Ada urusan bentar soalnya. Begitu. Sampai jumpa lagi. Dadah. Kurang banget ya ternyata. Oke. Dia ada saya jawab. Ya seperti tadi yang bisa jadi omongan fakta ternyata. Lu ngomong apa sih Sebelum menikah pada tahun 2009, Deron Ika alias Reza Bukan konsultasi terlebih dahulu ke Om Indro Warkop. Iya, benar. Salah nama gue, salah lo. Siapa Pak? Tadi apa nama? Deron Eka. Nah, kalau itu benar. Nah, Kalau ya kan? Deron Ika. Tadi Deron Eka. Deron Ika. Beda lo. Eka. Ke Indonesia sama Indonesia salah lo. Oh, benar. Iya. Deron Eka. Emang nama lu Deron Eka? Deron Eka. Deron Eka. Ya dong sepanjang lagi udah. Beneran. Deron Eka apa? Durasi. Gak boleh dibahas emang nama ya. Durasi. Udah nama, ya Dari Deron Eka nama lain. jadi Reza gimana ceritanya? Jadi bokap gue kan orang Sumatera, jadi selalu punya kalau bisa kepanjangan lah. Deron itu jadinya D itu 2, E-nya 6. R itu nyokap gue yang ngasih Reza. On November Deron jadinya. Oh, rempong juga ya keluarganya. Gak beribet ya Wan, mau nama aja. Reza aja. Tapi pas mau married emang konsultasi ke Om Indro. Iya, karena begitu dicak-cak tanggal akhirnya dari kelenteng, dari gereja, dari masjid semua ditanya, akhirnya pas itu adalah tanggal 20 hari pertama lebaran. Oh gitu? Iya. Jadi, Beneran? iya, konsultasi akhirnya mereka tetap setuju udah jalan aja. Om Indro emang dituakan juga ya? Abis sholat langsung gereja gue. Oh iya, langsung markatan katedral. Karena emang dia menikah di pas hari Idul Fitri. Oh, iya, benar. Yang lain sholat Id, pas selesai dia ke gereja. Langsung. Benar. Oke, nah ambil 1 telur. Karena benar. Bener. Oh benar, kalau salah baru kita gambreng. Bener Wah, ah. bener salahin tadi. Ayo. Bener ah, barusan ah. Bener Satu. Bener tuh ya. Bener ah. No, udah. Irfan, I can see that, please. No. Ya, kan dia Oke, balik aja. Merupakan sarjana arkeolog UI dan pernah jadi penari Liga Tari UI yang punya. Hah? Penari Liga Tari itu punya tuh? Jadi begini ceritanya. Oh, penarinya gue nggak kaget. Sarjana arkeolognya gue kaget. Iya. Lu tau gak dia kenapa milih arkeolog? Maknya, mak, kira-kira yang aku ngambil mana? Iki arkeolog bahasa Inggris bagus loh. Benar tahu itu apa? Jadi waktu itu kan ikut IPC kan. Oh iya, IPC, yang zaman dulu banget. Ikut A, udah Ketahuan lahirnya. Ketiga, gue nanya ibu, Bu apa ya Bu? Iki le angel le, arkeologi le. Dan lu masuk. Terima. Betul, Sampai selesai. sampai sarjana. Oh beneran? Iya. Ibu nggak tahu artinya. Ibu nggak tahu artinya.
Jadi itulah doa ibu itu manjur. Iya benar. Tuh, kok nggak dipakai ilmu algoritmnya? Nggak pakai. Jadi menurut kita para arkeolog Indonesia, arkeolog adalah hobi. Profesi budaya yang lain. Oh iya boleh. Penari, benar penari. Ya, aku penari. Jadi dulu di UI itu ada namanya Liga Tari UI, Liga Budaya. Jadi jebolan dari situ dan juga penari peniliran di mana-mana. Padahal ya kelihatan loh kalau dia penari. Aku selalu menutupi kalau aku emang dulu penari. Oh iya benar. Aku selalu. Dia kalau udah satu gerakan lanjut 3 hari. Karena benar Ampi. Tadi kan Bener. Bener. Gue salah sama gue. Karena lu yang bener nih. Lu ambil. Agak aja. Mana ada? Gimana kalau salah dihukum, bener dihukum. Bintang tamu bisa ngeliat. Yang paling membanggakan untuk Farid Reza adalah mereka pernah sekali nge-MC di Jepang untuk menghibur orang-orang Indonesia di sana dan juga orang Jepang. Bener. Apa jadi tahu? Kok bener semua sih lu? Gimana sih? Berarti informasinya emang benar. Iya. 3 kali ya? Berapa kali ke Jepangnya? Bisa disebutin nggak? Pernah sekali doang. Sekali. Oh emang benar. salah. Berapa? Salah. Bilang deh kita Jepang berapa kali deh? Kita ke Jepang 3 kali. Salah. Baiklah ya. Oke, karena salah. Oke ya. Jadi kita 3 kali ke Jepang. Gampang. MC sekali. Ya, oke. Oke, bye. Oke, Ayah. Ayah. Putih sendiri ya. Sini. Pemirsa kita nggak tahu ini matang atau mentah. Kok gua kan nggak ikutan dari tadi? Aku duduk sini. Aku kan anak kalah ya. Ya, matang. Aduh kali doang. Kenapa gue? Ya. Nggak bisa. Makanya orang jahat tuh nggak bisa. Ya matang. Ya udah. Si A. Yang mentah kayaknya yang ini deh. Udah coba lagi. Farid aja dan Reza Bukan bisa nge-MC untuk ulang tahun anak-anak umur 1 sampai paling tua 80 tahun. Coba contohin nge-MC di orang ulang tahun umurnya 80 tahun. Anak-anak sampai 80 tahun. Emang lu nge-MC bisa dari umur 1 sampai 80 tahun? Namanya kerjaan masih apa aja, Van? Mau kematian juga MC-in. Iya benar. Iya, namanya juga mau apa? Mau kelihatan itu MC-in. Yang penting dibayar. Sebelum dimulai untuk kalilannya selain Pak Ustadz itu bisa gampang gitu. Kalau MC 80 tahunan. 80 tahunan. Kalau 80 tahun biasanya ya. Kalau 8 tahun yang ganjen-ganjen biasanya ibu-ibu dari Jawa. Ya. Berarti aku jangan ganti Bu menikah kang ulang tahun Ibu Siti nggih. Nggih Bu nggih. Lah Ibu Siti menikah suwaripun pinten nggih? Nggih. Kae. Monggo tepuk tangan kagem Bu Siti. Ibu-ibu. Lapar. Muncul tangan ya, muncul tangan. Ayo tunjuk tangan Bu. Ibunya siapa? Ibu Siti. Tadi Ibu Siti niku wau lajeng isen sinten. Ibu ibumu ta? Lah orang ngomong itu ibumu lho. Aku udah cepet ta. Ya lajeng apa nih? Ono apa? Yes, ojo kemana-mana ya. Tati, ini baru pertama kali loh gue melihat seorang DJ dan pakai jilbab. Lu DJ udah lama? Dari 2007. 2007. Terus pakai jilbab dari dari tahun? Baru tahun kemarin 2014. Oh gitu. Iya. Tapi DJ-nya stop karena lu berhijab atau tetap lanjut dengan Berhijab. packagingnya seperti ini? Jadi dulu kan pas 2007 nge-DJ itu pasti di klub-klub dulu. Nah 2010 langsung membatasi nggak terima job di klub, tapi jobnya event-event aja. Nah kebetulan memang pengen pakai hijabnya udah lama, baru terrealisasinya kemarin 2014 ya. Tadinya udah nggak mau nge-DJ, kebetulan pas langsung pas berhijab itu dapat tawaran main. Aku bilang aduh aku udah nggak berdunia DJ-DJan lagi, soalnya udah berhijab banget. Justru cocok, nah langsung kontak sama Safira Encyclo. Oh gitu, jadi ketika mereka fashion show atau ada event-event tertentu, ya, launching store. Nah ya launching store di beberapa daerah banyak banget. Betul. Juga kan. Pakai DJ buat musiknya, kamu yang pegang? Iya, buat fashion show dan booting kita biasanya aku openingnya. Oh gitu, jadi ini tampak seperti hijrah ya. Hijrah. Hobinya nggak hilang, tetap dijalankan juga ya. Betul, insya Allah lebih barokah, amin. Oh gitu. Jadi sebetulnya kita jangan
ngejudge sebuah profesi negatif ataupun positif tergantung menjalankannya seperti apa. Betul. Orang kan bilang DJ itu kan identik dengan dunia malam dan sebagainya. Ternyata ada DJ syariah istilahnya. Jadi nanti repartinya beda gitu ya. Ya. Ketika anak yatim kumpul baru nanti DJ syariahnya yang main. Oke. Tapi itu benar dilakukan juga? Belum. Tapi Jadi sekarang menuju ke arah masih sana. ya menuju. Jadi sekarang karena sudah berhijab, otomatis lebih selektif lagi milih event-event yang datang, job-job yang datang. Kebetulan dari memang sebelum berhijab aja udah di event-event dan sudah meninggalkan klub malam. Jadi setelah berhijab, insya Allah lah gitu, yang job-job yang siangnya masih tetap bisa diambil selama tidak keluar dari jalur agama gitu. Tuh, jadi Rit, gitu Rit. Kata Farid kan nge-DJ itu pasti jam 12 malam ke atas. Iya. Ternyata ada nge-DJ siang-siang juga. Ada. Di mana, Neng? Ya ini Di mana-mana. ikut ya. Jadi apa fun run pagi-pagi itu ya kan bisa juga. Oh iya benar. Jadi bisa lagi bagi job gitu ya. Betul. Nanti saya kirim ya. Oke. Kirim jobnya. Dengan senang hati. Lu berdua sendiri ngelihat Sachi ini gimana nih? Ya jadi translator aja lah. Siapa tahu ada wanita lain yang ingin profesi DJ walaupun dia jilbab tapi bisa DJ ya. Kenapa enggak? Dia Betul, kan berhijab ini tidak membatasi seseorang untuk tetap berkarya dan berkreativitas. Betul. Jadi kalaupun misalnya orang-orang takut berhijab karena nanti nggak bisa kerja ini, nggak bisa kerja itu, salah banget. Jadi walaupun berhijab masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa asalkan itu masih hal yang positif dan di luar jalur yang negatifnya. Selama ini ada komentar negatif nggak dengan banyak banget Pasti muncul sekarang aja orang pada kan di media sosial tuh sekarang. Iya benar. Oh, jahat banget, Iya. banget, Betul. menyakitkan gitu. Contohnya yang negatifnya misal seperti apa? Banyak yang bilang ya mohon maaf. Ada yang bilang juga ini tuh katanya iblis bermuka malaikat, katanya berbentuk malaikat, tapi sebenarnya dia iblis. Buktinya dia masih berhijab tapi masih nge-DJ kata gitu. Tapi sebenarnya itu mungkin di sana masih banyak orang-orang berpikiran bahwa kalau nge-DJ itu negatif malam, juga dong. gitu, harus malam dan harus di klub malam, padahal kan enggak. Banyak event-event di luar sana yang memang di luar dari jam malam gitu, di luar klub malam banyak banget. Karena DJ itu identik dan hura-huranya saja, padahal itu ada sebuah keahlian yang kebetulan sebagai pelengkap suasana party biasanya. Iya. Ternyata sekarang DJ juga diperlukan di event-event tertentu. DJ juga. banyak pahalanya loh. Orang stres itu kan mau dengerin musik, ke klub datang dengerin musik. Kalau di rumah segede gitu gimana nggak RT pada datang? Ngomelin tetangga ngomelin tetangga bisa. Orang mau denger musik gede ya ke klub datangnya kan. Begitu lah. Tapi yang jelas bahwa jangan mandang negatif sebuah profesi. Betul. Tergantung kita menjalani. Apalagi halal loh. Nah itu dia. Iya pakai keringet loh. Mikirin, abis itu lagu apa ya? Sampai keringetan. Benar penyanyi kan. Aduh, kok orangnya goyang nih, nggak goyang nih gitu. Roda nggak pecah nih gimana nih gitu. Oh belanjanya kayak kurang lagu, akhirnya nyanyi Rit. Gue nyanyi. Oh gitu. Makin bubar. Tapi pernah ngalamin hal-hal yang tidak diinginkan nggak? Setelah berhijab atau sebelum berhijab? Sebelum dulu. Sebelum deh. Sebelum ya pasti banyak lah yang namanya kalau di klub malam. Kalau waktu zamannya di klub malam ya banyak juga tamu-tamu yang nyamperin ke DJ booth gitu kan. DJ booth apaan sih? Itu sepatu, ada sepatu cats, ada sepatu boot. Nah, itu dipakai DJ itu bener. Ini di jacket. Kalau di jacket agak pendek di jacket. benar. Lu jangan ngomong-ngomong pendek tuh. Jangan ngomong fisik dong, kesinggung juga sih. DJ boot. Tempat meja DJ. Banyak yang nyamperin ke situ. Meja DJ. Meja DJ. Nah, seperti ini. Kalau rambutnya pendek jadi namanya DJ boot. Lah kalau DJ panjang siang hari itu DJ bus namanya. Ya kalau misalnya di klub malam biasanya tamu-tamu kan suka ada yang ngasih minum apa gitu, nyamperin ke DJ booth. Tapi kalau misalnya di event enaknya tuh kita bener-bener sendiri dan nggak ada crowd yang berani nyamperin, nggak ada, karena itu bener-bener sendiri. Part dari pelengkap acara benar-benar di acara saya. Dan terhindar dari hal-hal yang sedemikian ya. Ya berarti yang intinya adalah hijab tidak membatasi orang untuk berkarya. Berkarya dan berkreativitas. Ih tepuk tangan loh buat Sachi. Oke. Kalau pakai yang boot, kalau yang aku lihatnya ya kalau Reza nge-DJ di boot, aku kan di sebelahnya. Mas, Terajana 2000. Terajana. Lu klub dangdut tuh. Benda lagu kita bayar 2000. Benda lagu putri. Sawer. Kesuksesan orang DJ itu ketika ngeliat katanya crowdnya happy itu sukses berasa banget ya. Iya. Orang-orang Capeknya hilang. Kalau kita main, datangnya rame, crowdnya penuh, Happy. terus orang pada teriak-teriak, seneng, orang keluar dari klub ngomongin,
lagunya keren banget tadi. Itu seneng lah. Walaupun dengan materi intinya sama tapi di mix-mixnya beda. Betul. Jadi hasilnya beda juga ya. Iya. Ampun DJ. Setiap lagu amat banget. Ampun DJ. Setiap DJ tuh kayak koki. Bahannya sama, tinggal masaknya gimana? Gitu. Oke. Nah, sekarang Sachi lagi. Sachi sudah punya pasangan kah? Pasangan ada, tapi insya Allah nanti diresmikannya nanti. Cicu, beneran sudah beneran? Iya. Iya. Nah, deket-deket ini kok. Pasangan nggak protes dengan profesi kamu? Enggak sih, kebetulan pasangan juga di dunia entertain juga. Oh gitu. Harus disebut. Kepo banget lu ya. Ada gitaris band di asal Bandung. Gitaris band di asal Bandung. Itu ya ampun. Gila ya, Bu. Lu kenal Rit? Enggak. Kurang kenal. Band terkenal. Dia pernah masuk label tapi inisialnya bandnya. Inisial bandnya. Sebutin aja bandnya. Nggak usah, inisialnya C. Bandnya bukan. Oh, nama bandnya bukan nama orangnya. Oh, nama bandnya C. Ijong. Oh enggak. Itu milik Cece yang lain. Cece yang lain. Oh, banyak Cece-cecenya. Keluarga protes ke keluarga. Kalau calon pasangan nggak protes keluarga. Keluarga awalnya memang ngelarang banget dan Sachi masuk DJ pun awalnya nggak bilang sama keluarga. Oh gitu. Iya, jadi ketika Sachi udah berapa tahun jadi DJ. Kemana Sachi? Nggak bilang. Sachi mau kemana? Mau ke keluar. Ngomongnya juga dengan DJ. Kebetulan kan Sachi nge-MC juga. Jadi mama taunya Sachi cuman pergi buat acara lain gitu, buat nge-MC. Nggak tahu kalau misalnya Sachi nge-DJ. Dan taunya tuh ketika berapa tahun setelah jadi DJ, ketahuan ada sertifikat DJ. Nah mama nanya, ini siapa yang masuk DJ? Kamu, dia bilang gitu. Iya. Kapan masuknya? Kok mama nggak tahu? Diem aja. Oh keren, ini kamu. Kok cuma 6-an cuma 3? Pak mama rapot kali lu. Coba mamanya dapat tahu. Kamu DJ. Tapi itu bilang dari dulu, mama minta lagu. Mamanya udah ya. Sakit turun makan. Enggak, lagu nggak enak banget. Minta turun. Oke deh, kalau gitu sekarang kita masuk ke games jawab cepat tapi cancel. Hebat ya acara ini ya? Iya. Luar biasa. Bener. Ini segmennya banyak. Segmennya 17. Cancel 13. Baca cancelnya terakhir. Oke, sekarang kita akan mencoba menanyakan jawab dengan cepat. Tapi sayang sekali di cancel. Kok kayak girang sih? Apa sih? Nggak ngerti. Lanjut jadi aja. Jadi aja. Jadi. Saya jadi bimbang gitu loh. Bener. Bimbang, Bo. Tenang, sudah biasa terjadi. Oke, jawab cepat. Jangan jauh-jauh sinian Ini adalah kursi panas. Oke, yuk. Jawab dengan cepat. Reza, cepat ya. Iya. Hal atau kebiasaan yang paling bikin lo kesel sama Farid apa? Cepat. Apa jawab dengan cepat? Saya nggak mau bisa jawab dengan cepat. Trik ini. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Gua tahu, terang aja. Jawab dengan sangat cepat sekali. Hal atau kebiasaan yang paling bikin lo kesel sama Farid apa? Sangat cepat sekali. Tahu ini triknya. Jawab dengan Coba jelasin. Apa yang jelasin ya? Jadi itu dijawabnya harus cepat, tapi itu isinya itu apa harus dijawab gitu, ngerti nggak? Bagaimana? Jadi begini. Jadi begini, itu kan disuruh harus sangat cepat. Jawabnya? Jadi jawabnya harus sangat cepat gitu loh. Ngerti nggak? Gimana sih? Ini gue apa dia sih? Gimana? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya? Harus sangat cepat jawabnya. Harus sangat cepat. Ya udah, kalau gitu Farid aja. Mungkin Reza nggak mudah. Iya. Farid, jawab. Kejadian yang paling bikin lu terharu yang pernah Reza lakuin? Harus sangat cepat gitu loh. Ada tadi gitu loh. Iya, Ini ada sumpah uangnya. deh, gue kadang-kadang. Oke, Reza lagi. Jawab dong, Bo. Jehong dijawab. Hal atau kebiasaan yang paling bikin lo kesel sama Farid apa? Kalau dia ngerokok. Oke, Ya. karena lu anti rokok. Iya. Oke, Lah, lanjut. ngerokok bisa mana aja. Oh gitu.
Sebel jadinya. Ya. Yo kadang-kadang sekarin dulu ya. Aja deh. Itu kayak bikin lo. Enggak, ini dia. Oke, Farid, kejadian yang paling bikin lo terharu pernah Reza lakuin apa? Reza menikah. Kenapa lo terharu? Dia nangis loh kawan gue. Anak gue kan nggak pernah lihat pernikahan di gereja. Jadi gue biasanya lihat pernikahan biasa akad nikah gitu. Ini teman gue satu-satunya sekali-kali. Tapi tenang, walaupun udah nikah, Reza tetap buat lo kok. Gue mikir ada dua. Di video gue liat Farid nangis. Satu, dia sedih buat gue menikah. Atau dua, dia nggak ngerti acara itu apa. Selanjutnya Reza, Farid pernah bohong sama istrinya karena kerjaan. beneran suka bohong. Jadi kadang-kadang kerjaan kita suka sampai lama ya. Dia kan mesti bilang, iya udah, tapi kita belum kelar. Suka bohong dia. Oke. Kau belum pulang? Ya bentar lagi, 5 menit lagi. Padahal masih kerja. 2 jam. Apalagi iya, MC anak Su-17 kan? bener. Pakai ada Polonice. Bener. Kan udah Kan waktunya. Su-17 bentar jam 10. Iya bentar, udah kelar. Pasti Polonice dulu. Tapi yang penting buat kerjaan. Kerjaan, nggak apa-apa. Terakhir, Farid, koleksi sepatu paling mahal yang Reza punya berapa harganya? Harganya Rp4.500.000. Kok lo tahu sih? Ya kan harganya tau semua, dia pakai, aku juga pakai. Berarti emang mahalnya dia mahal lu juga sama aja. Tiap bulan. Hei, nih tagihan. Wih, sepatu mahal banget. Oh, yang tapi sekarang jam tangan mahal banget, Ja. Cicil 6 kali. Oke deh, ya kita masuk sekarang bersama dengan Gilang Dirga dan Ayah di tantangan. Sesaat lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Kalau di sini mereka merasa kompak katanya, kita masuk ke games yuk. Yuk. Games apa sih? Games bisa nggak? Oke, siap ya? Kelihatan dong, ada Kak. beberapa Kita kan belum ada games loh. kata. Katanya cuma talk show aja. Oh ya, ada games ya? Gak boleh ya? Aku nggak siap. Emang di kontraknya nggak ada? Katanya cuma talk show sama Rubella loh. Sini talk show dan Rubella tuh gitu ya. Pinter berarti ini orang. Oke. Di mana? Ini ada beberapa kata. Coba Sibat pegang ya. Ini untuk kasih ke Reza, Farid yang menebak. Kita mulai ya. Ada 4 kata. Satu-satu. Kasih gede. Ke dia. Oh, Bu, peragain. Peragakan. Sebentar, sebelumnya tepuk tangan dulu dong. Ada di sini. Yang pertama. Nih. Oke, siap. Nggak bisa pulang nih loh ya. Jangan aku nebeng. Waktu kami sediakan untuk 4 soal ini 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, habis waktunya. Belum mulai ya, belum Acara mulai. terus banget. Pakai waktu dong. Pakai waktu. Saya mau mikir kayak apa udah habis. Mulai. Supir. Ayo. Setir. Kasih berapa? Mobil. Bis, truk. Truk. Ya. Truk gandeng. Berikutnya 1-0. Mulai. Jalan. Pragawati. Catwalk. Oke. Syahrini. Apa yang harus gila lo ya? Iya. Ya. Ayo. Polisi, hormat. Tentara, TNI, Satpam, Terus? Pos Hansip, Kentongan, Hansip, Pos Hansip. Keren. Mampus ya. Lompat, kodok, Bukan. kodok ngorek, kodok mencolot, kodok apa sih? Bukan kodok, bukan. Kodok, Bukan kodok, batu, kodok, buletan, kodok lompat, lingkaran, kodok lompat di lingkaran, kecemplung, kodok lompat, nanti apa? Jawabannya Sibat apa Sibat? Jawabannya adalah bagai katak dalam tempurung. Saya mau sekarang. Udah ngitungin kecepatan, waktunya masih 2 hari. Kasih bayar dong, kasih bayar. Emang lo mau bikin apa? Siap ya? Oh, pertanyaan Jadi, juga. 3-0. Skor sudah 3-0. Siap ya? Kita kata yang pertama. Mulai. Mabuk, sembarangan, nggak tahu jalan, penari, ondel-ondel. Ondel-ondel. Gak mau bersuara. Ada di guna. Kok jago banget? Tukang tagi,
rumah, buaya darat, buaya darat, tukang tagih rumah, loket kasir, loket kasir, ambil duit, tiket, kondektur, apa cong? Udah duit. Pas selanjutnya. Oke. Kotakan, batu, mampus, batu, ketiban batu mati, batunya sempit, nggak muat, batu jatuh, lompat, mati, bunuh diri, Bukan. Ini bahasa. bagai batu, rusak susu sebelanga, bagai batu ngumpet. Coba. Makanya keringetan loh. Oke, kalau lu itu kayaknya kurang peragaannya. Kalau lu yang meragain ya gimana? Oh, sama juga. Sama juga kan? Ada udang di balik batu. Terurung tadi yang Enggak. Kalau dia yang meragain bukan ada udang di balik batu. Apa? Kayak Wali, ada gajah di balik. Makasih ya. Kak, tadi Yang ketiga penasaran. Kan? Pintu. Ketok. Duit. Oh ya, kayak ibu-ibu apa gue? Nah, ibu kos jangan. Saya apartemen. Saya apartemen. Oh, maaf. Tapi tetap ditagih juga. Tepuk tangan dong, ini benar-benar luar biasa. Dan Hukuman. ada hukumannya. Ayo, Gilang dan Ayah, hukumannya apa? Hukuman. Yo, hukuman. Bilang ada. Yo, hukuman. Hukumannya ini buat Reza. Nah, ini. Rambut lu kenapa sih? Ini aku adik bungsunya Wira Sableng, Kak Wira Sableng. Oh iya. 1. Tapi belum, jadi kurang kecut. Lala. Makanan kesukaanmu. Kok enak banget sih hukumannya gini? Iya, makanya. Tapi jangan sebutkan ya. Khusus kamu. Makasih Bu Mida. Iya, enak. Wow. Ini Casio garing maju. Ya. Casio. Banget itu jam namanya ya. Emang suka banget. Emang suka banget. Ini makanan apa ya sebenarnya ya favorit lah. Semua orang-orang yang mengambil jalur Chinese pasti suka ini. Mengambil jalur Chinese. Emang Chinese Pantura. jalur. Justru dia kadang-kadang mesti bitin. Sebisa makan. Kalau Chinese bukan ngambil jalur, bukan pilihan. Emang Oke. Selanjutnya sini. Ya. Sini. Di tengah, nggak ada klip. Ayo. Ya Allah. Di tengah. Buka sepatunya. Tutup mata dong, tutup mata. Lepas Tutup mata sepatunya. dong. Lepas sepatunya. Tutup hidungnya karena cukup bau. Mama, aku mau diapain mama? Lu main mangga Tumpet lagi baru lu. Oh, ketok bolong ya hari ini. Hah? Cepat. Iya, namanya juga cepat. Prestasinya kemarin 2014 ya. Tadinya udah nggak mau DJ, kebetulan pas langsung pas berhijab itu dapat tawaran main. Aku bilang aduh aku udah nggak berdunia DJ-DJan lagi, soalnya udah berhijab banget. Justru cocok. Nah langsung kontak sama Safira Encyclo. Oh gitu. Jadi ketika mereka fashion show atau ada event-event tertentu. Ya, launching store. Nah, ya launching store di beberapa daerah banyak banget juga Betul. kan. Pakai DJ buat musiknya kamu yang Iya, pegang. buat fashion show dan booting kita biasanya aku openingnya. Oh gitu. Jadi ini tampak seperti hijrah ya. Hijrah. Dan hobinya nggak hilang, tetap dijalankan juga ya. Betul, insya Allah lebih barokah. Oh, Amin. gitu. Jadi sebetulnya kita jangan
ngejudge sebuah profesi negatif ataupun positif tergantung menjalankannya seperti apa. Betul. Orang kan bilang DJ itu kan identik dengan dunia malam dan sebagainya. Ternyata ada DJ syariah istilahnya. Jadi nanti rave partinya beda gitu ya. Iya. Ketika anak yatim kumpul baru nanti DJ syariahnya yang main. Oke. Tapi itu benar dilakukan juga? Belum. Tapi Jadi sekarang menuju ke arah masih sana. ya menuju. Jadi sekarang karena sudah berhijab, otomatis lebih selektif lagi milih event-event yang datang, job-job yang datang. Kebetulan dari memang sebelum berhijab aja udah di event-event dan sudah meninggalkan klub malam. Jadi setelah berhijab, insya Allah lah gitu, yang job-job yang siangnya masih tetap bisa diambil selama tidak keluar dari jalur agama gitu. Tuh, dari Rit, gitu Rit. Kata Farid kan nge-DJ itu pasti jam 12 malam ke atas. Iya. Ternyata ada nge-DJ siang-siang juga. Ada. Di mana, Neng? Ya ini di mana-mana. Ikut ya. Iya, apa fun run pagi-pagi itu Iya, kan iya. bisa juga. Oh iya benar. Jadi bisa lagi bagi job gitu ya. Betul. Nanti saya kirim ya. Oke. Kirim Baiklah, jobnya. dengan senang hati. Lu berdua sendiri ngelihat Sachi ini gimana nih? Ya jadi translator aja lah. Siapa tahu ada wanita lain yang ingin profesi DJ walaupun dia jilbab tapi bisa DJ ya. Kenapa enggak? Dia Betul, Sachi kan bisa. berhijab ini tidak membatasi seseorang untuk tetap berkarya dan berkreativitas. Betul. Jadi kalaupun misalnya orang-orang takut berhijab karena nanti nggak bisa kerja ini, nggak bisa kerja itu, salah banget. Jadi walaupun berhijab masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa asalkan itu masih hal yang positif dan di luar jalur yang negatifnya. Selama ini ada komentar negatif nggak dengan banyak banget Pasti pasti. muncul sekarang aja orang pada kan di media sosial tuh sekarang. Iya benar. Oh, jahat banget, Iya. banget, Betul. menyakitkan gitu. Contohnya Miris. yang negatifnya misal seperti apa? Banyak sih, banyak yang bilang ya mohon maaf. Ada yang bilang juga ini tuh katanya iblis bermuka malaikat, katanya berbentuk malaikat, tapi sebenarnya dia iblis. Buktinya dia masih berhijab tapi masih nge-DJ kata gitu. Tapi sebenarnya itu mungkin di sana masih banyak orang-orang berpikiran bahwa kalau nge-DJ itu negatif. malam, Enggak dong. gitu, harus Iya. malam dan harus di klub malam, padahal kan enggak. Banyak Iya, betul. event-event di luar sana yang memang di luar dari jam malam gitu, di luar klub malam banyak banget. Karena DJ itu identik dan hura-huranya saja, padahal itu ada sebuah keahlian yang kebetulan sebagai pelengkap suasana party biasanya. Iya. Ternyata sekarang DJ juga diperlukan di event-event tertentu. DJ juga. banyak pahalanya loh. Orang Karena- stres itu kan mau dengerin musik ke klub datang dengerin musik. Kalau di rumah Orang segede belajar gitu di mall. gimana nggak RT Itu pada datang? ngomelin tetangga Pak. Gitu. Ngomelin tetangga bisa. Orang mau denger musik gede ya ke klub datangnya. Iya, kan? iya. Begitulah. Tapi yang jelas bahwa jangan mandang negatif sebuah profesi. Betul. Tergantung kita menjalani. Apalagi halal loh. Nah itu dia. Iya pakai keringet loh. Mikirin, abis itu lagu apa ya? Sampai keringetan. Benar penyanyi kali. Aduh kok orangnya goyang nih, nggak goyang nih gitu. Duh, perutnya nggak pecah nih gimana nih gitu. Oh, belanjanya kayak Kalau kurang lagu, akhirnya nyanyi Rit. Gue nyanyi. Oh gitu. Makin bubar. Tapi pernah ngalamin nih hal-hal yang tidak diinginkan nggak? Setelah berhijab atau sebelum berhijab? Sebelum dulu. Sebelum deh. Sebelum ya pasti banyak lah yang namanya kalau di klub malam, kalau waktu zamannya di klub malam ya banyak juga tamu-tamu yang nyamperin ke DJ booth gitu kan. DJ booth apaan sih? Itu. DJ booth. Sepatu ada sepatu cat, ada sepatu boot. Nah, Itu dipakai DJ tuh Ini senang. DJ boot. Kalau di jaket agak pendek di jaket. benar. Lu jangan ngomong-ngomong pendek tuh. Jangan ngomong fisik dong, kesinggung juga sih. DJ boot. DJ tempat meja DJ. Banyak yang Kalau nyamperin ke dipergampang situ. meja DJ. Meja DJ. Nah, seperti ini. Kalau rambutnya pendek jadi namanya DJ boot. Lah kalau DJ panjang siang hari itu DJ bus namanya. Ya kalau misalnya di klub malam biasanya tamu-tamu kan suka ada yang ngasih minum apa gitu, nyamperin ke DJ booth. Tapi kalau misalnya di event enaknya tuh kita bener-bener sendiri dan nggak ada crowd yang berani nyamperin, nggak ada, karena itu bener-bener sendiri. Part dari pelengkap acara benar-benar di Iya. saya. Dan terhindar dari hal-hal yang sedemikian ya. Ya berarti yang intinya adalah hijab tidak membatasi orang untuk berkarya. Berkarya dan Betul. berkreativitas. Tepuk tangan loh buat Sachi. Oke. Kalau pakai yang boot, kalau yang aku lihatnya ya kalau Reza nge-DJ di boot, aku kan di sebelahnya. Mas, Terajana 2000. Terajana. Lu klub dangdut lu. Minta lagu kita bayar 2000. Minta lagu putri. Sawer. Kesuksesan orang DJ itu ketika ngeliat katanya crowdnya happy itu sukses berasa Iya, banget itu ya. iya. Orang-orang Capeknya boleh. hilang. Kalau kita main, datangnya rame, crowdnya penuh, Happy. terus orang pada teriak-teriak, seneng, orang keluar dari klub ngomongin,
lagunya keren banget tadi. Itu seneng lah. Walaupun dengan materi intinya sama tapi di mix-mixnya beda. Betul. Jadi hasilnya beda juga ya. Iya. Ampun DJ. Setiap Itu selamat banget. Ampun DJ. Setiap DJ tuh kayak koki. Bahannya sama, tinggal masaknya gimana? Gitu. Oke. Nah, sekarang Sachi lagi. Sachi sudah punya pasangan kah? Pasangan ada, tapi insya Allah nanti diresmikannya nanti. Cicu, beneran sudah ada beneran? Iya. Iya. Nah, oke. Deket-deket ini kok. Pasangan nggak protes dengan profesi kamu? Enggak sih, kebetulan pasangan juga di dunia entertain juga. Harus disebut. Kepo banget lu ya. Ada gitaris band di asal Bandung. Gitaris band di asal Bandung. Itu ya ampun. Gila ya, Bu. Lu kenal Rit? Enggak. Kurang kenal. Band terkenal. Dia pernah masuk label tapi inisialnya bandnya. Inisial bandnya. Sebutin aja bandnya. Nggak usah, inisialnya C. Bandnya bukan. Nama bandnya, bukan nama orangnya. Nama bandnya C. Ijong. Oh enggak. Itu milik Cece yang lain. Cece yang lain. Oh, bukan Cece-cecenya ya? Keluarga protes ke keluarga. Kalau calon pasangan nggak protes keluarga. Keluarga awalnya memang ngelarang banget dan Sachi masuk DJ pun awalnya nggak bilang sama keluarga. Oh gitu. Iya, jadi ketika Sachi udah berapa tahun jadi DJ. Kemana Sachi? Nggak bilang. Sachi mau kemana? Mau ke keluar. Pak, jangan malu-maluin. Justru stratanya yang jelas dia. Udah gitu. Langsungkan aja nih, kursinya bagus banget. Iya, hati-hati. Nggak, kalau duduk di kursi nggak gumuk ya? Nggak gimana. Katanya kan bunga, tapi jangan di sini diomonginnya nggak enak ngomongnya. Sini yang deket. Bapak di situ aja. Kan couple. Baru lihat kali ini ada sofa, duduk di sofa. Sama-sama empuk ya. Saya gongsi pacar ya. Oh, sama-sama. Joni. Terima kasih. Kan ke dia doang. Namanya sama aja, disuapin sini juga. Harus ikutan. Harus nyaut ya. Ini kemana-mana pakai baju kembar. Ngerasa aneh gak sih? Enggak lah ya. Enggak. Cuma kerja doang atau hari-hari juga? Kalau kita bersama, dimanapun pas saat kita bersama ya kembar. Oh gitu. Betul. Coba lihat. Tadi belum lihat detail. Sini berdiri berdua. Kita lihat ya. Ini benar-benar sama banget dia. Dari baju. Oh iya loh. Pasang baju. Kemudian dari baju kita tuh sepatunya juga, celananya juga. Jam tangan. Jam tangannya juga sama. Jam tangan samaan. Jam tangan sama. Anting. Anting sama. Beltnya. Aku malu kalau ke situ. Oh, beltnya yang beda. Tapi kita punya juga yang begitu. Iya. Oh gitu, beneran. Benar, semua. Dia mah ngerti arti sel ya, makanya kalau kemana-mana sel beli 2 lebih murah. Beli 1 gratis 1. Iya. Kalau baju beli 1,5 meter, satunya gua 1,5 meter dia jadi. Oh iya bener. Kalau lu ukuran apa? Dia ukuran apa? Kalau gua udah pasti 5XL lah. 5XL. 5. Oh, dia Saya XS. Iya. Pakai sak lagi S dia. Ini ada Baju sangat sederhana dia. Tangan dong luar biasa. Ibat. Kamu masih single? Iya, single. Kalau suruh milih ya. Lagi tren duk begini. Itu perempuan. Itu perempuan. Bukan tren apa Kenapa juga. Lu kenapa ikutan gitu? Kalau aku kebiasa di mana-mana selalu kelihatan kan malu. Kalau suruh milih nih tipe laki idaman menurut lo sendiri seperti Farid atau seperti Reza? Masya Allah, kagak ada pilihan lain apa? Ya Allah. Dia tahu kalau kita sudah menikah, jadi memang nggak bisa dipilih. Itu dia. Ya, tapi kalau seluruh dunia laki-laki tinggal dua-duanya ini. Kalau lu nggak pilih, lu akan dibunuh. Lu pilih yang mana? Ya. Kalau seluruh dunia laki-laki tinggal 2, si Bas suruh milih, gue bunuh diri. Gak kuat ngempaninnya, makanannya banyak, butuh ini butuh itu. Cepet kau suruh milih. Kalau suruh milih, Yes. Belum. gue mendingan milih mati aja lah ya. Jehong banget. Belum ngerasain. Oke, Belum ini ngerasain. bikin grup berdua. Dulu kan kalau nggak salah itu kalau nggak salah. Dulu. Bareng almarhum Ade Ramno. Iya. Terus bubar. Bukan bubar sih, kita mengundurkan diri lah, mengeluarkan diri sendiri dari grup. Tadi yang keluar justru 2 orang. Justru gue duaan, baru dia. Oh gitu. Betul. Awalnya tuh kalian itu di sebuah kafe kan?
Dulu kafe ya. Di kafe Komedi kafe. komedi. Betul. Akhirnya Reza keluar duluan. Keluar duluan. Terus ngomporin Farid, Rid keluar aja. Enggak, dia dikompor sama Ade. Lu bukan gue meninggal, aku keluar gitu. Akhirnya sendiri kamu udah meninggal nggak apa-apa ya. Bener. Ya sahabatan banget soalnya ya. Nah akhirnya berkumpul berdua itu berapa lama itu? Udah berapa lama? Kita dari tahun 2004. Berarti udah 11 tahunan. Berduanya? Iya. OIO-nya lebih lama lagi sebetulnya. Itu dari tahun 2000. 2000 lah. Oh gitu. Kita ya karena ngeluarin diri karena satu baju nggak pernah dapet. Abis sama Ade Ramung semua. Oh iya. Makan konsumsi nggak pernah dapet. Abis sama Ade semua. Akhirnya gue keluar lah. Akhirnya gue dapet makanan sendiri kan. Akhirnya gendutan lebih gendut lagi. Naik lagi. Itu juga sama Ade. Gue nggak kebagian makan. Setiap makan dia makan sama dia semua. Terus aja. Dek maaf ya Dek. Gila. Suka kangen gak sih sama sosok Ade? Masih kalau Masih lah. Gue aja kan, misalnya lu pasti jauh lebih dekat sama Ade. Kayak masih bisa ada gitu ya. Iya. Pastilah. Dia selalu membuat suasana jadi lebih lengkap. Betul. Nah sekarang kan ya udah, sekarang sudah berdua kemana-mana selama 10 tahun. Pernah cekcok nggak? Cekcok apa nih? Atau pertanyaannya pernah akur nggak? Ini kan lagi akur. Kita lebih banyak ada cekcok ya, namanya cekcok itu kan perempuan. Sedangkan kita kan lekong. Jadi kita nggak pernah rumpi deh. Jadi cekcok sih nggak, namanya dua kepala yang berbeda, pasti ada perselisihan. Pasti ada perbedaan ya. Betul. Biasanya hal apa? Biasanya dalam hal semangat ya. Jadi misalnya semangat kan Reza lebih muda, semangatnya menggebu-gebu. Emang jauh lebih muda? Lebih muda Reza. Padahal lu kelihatan 10 tahun loh. Oh iya. Padahal lihat Farid itu terlihat jauh lebih tua loh padahal. Emang iya. Lebih Maksudnya muda. diperjelas. Jadi memang kita beda 10 tahun. Beda 10 tahun. Jadi kan He's so sweet. beda isi kepala juga pasti. Jadi semangat juga beda ya. Ada pacaran Lu sama cowok lu beda berapa tahun? Satu umur. Satu umur. Nah ini kan 10 tahun jadi ada yang dewasa ada. So Ih, sweet. bagus. Justru sama pasangan-pasangan kita aja bajunya nggak pernah kembar ya. Iya. Kita malah kembaran. Kita baju kembaran. Setiap hari kalau ketemuan. Ya, tuh kata si Kita baju kembaran begini tuh kapan sih, dari kapan? Dari Semenjak tahun kita 2004. keluar dari langsung. dari grup, Juga. kita komit lah. Yuk kita kembaran terus yuk. Gitu. Kerjaan juga harus kembaran. salah satu image-nya itu ya. Ya, Jadi soalnya image-nya. istrinya nggak kembaran. Oh, iya benar. Iya, istrinya beda. Katanya job itu nggak pernah mau kalau dipanggil cuma satu orang. Oh, iya. Iya. Kita udah komit. Harus dua. Harus Iya. dua. Jadi waktu Ada itu- ruginya nggak sih gitu sebetulnya? Rugi banyak. Awal-awal rugi banyak, kita Lu banyak. jujur banget sih lu. Agak gimana gitu jujur. Rugi banget. Biar mereka mengetahui perjuangan Oh, iya, kita. benar-benar. Iya benar. Jadi waktu kita mulai memutuskan untuk tidak bisa diambil salah satu, kita itu ada tawaran iklan. Minta salah satu, nggak kita ambil. Pasti yang diminta deh. Dipilih Reza, saya jadi bintang untuk kabel. Angkat kabel saya nggak mau. Gak mau. Nggak bisa. Jadi emang harus berdua. Iya, dia ditawarin sama Garin Nugroho film, ditolak. Jadi apa dia emang? Jadi sepedanya. Jadi apa? Jadi lewat-lewat. Jadi banyak kerugian, tapi di balik kerugian itu kita menanam sesuatu ya kan? Iya. Kita Tapi prosesnya menanam. bertahun-tahun loh itu. Ya hampir 3 tahun lah ya. Iya. Saya hidup agak lumayan, agak susah. Jadi selama tahun itu menanam, akhirnya ya sekarang yang didapatkan lah, yang Itu dipanen why. sekarang. Jadi salah satu image untuk menciptakan sebuah Iya. kekompakan itu salah satunya adalah dengan baju sama. Sama. Iya, betul. Oke, tadi belum dijawab. Hal yang bikin bentrok itu apa? Contoh. Semangat. Jadi misalnya ya semangat. Ayo kita mesti ini. Iya. Ya. Sebetulnya lu masih udah ngos-ngosan. Ayo sabar, ntar juga nyampe. Nggak bisa, harus begini aja. Iya, ntar juga jalan. Jadi bedanya di situ. Tapi lama-lama Ibu-ibu ya, Pak, ibu-ibu. lama-lama ngerti. Ya ibu-ibu lu, dia mbok-mbok. Oke. Nggak bisa urusan. Ada urusan bentar soalnya. Gitu. Sampai jumpa lagi. Dadah. Kurang banget dia ternyata. Oke. Dia ada saya jawab. Ya seperti tadi yang bisa jadi omongan fakta ternyata. Lu ngomong apa sih Nggak sebetulnya? lah, aku ngomong apa. Sebelum menikah pada tahun 2009, Deron Ika alias Reza Bukan konsultasi terlebih dahulu ke Om Indro Warkop. Iya, benar. Salah nama gue, salah lo. Siapa Pak? Tadi apa nama? Deron Eka. Nah, kalau itu benar. Nah, Kalau itu- Deron Ika. Tadi Deron Eka. Deron Ika. Beda lo. Eka. Indonesia sama Indonesia salah lo. Oh, benar. Iya, Deron. Deron Eka. Emang nama lu Deron Eka? Deron Eka. Deron Eka. Ya dong, sepanjang lagi udah. Beneran. Deron Eka apa? Durasi. Gak boleh dibahas emang nama ya.
Durasi. Udah dari Deron Record jadi Reza gimana ceritanya? Jadi bokap gue kan orang Sumatera, jadi selalu punya kalau bisa kepanjangan lah. Deron itu jadinya D itu 2, E-nya 6. R itu nyokap gue yang ngasih Reza. On November Deron jadinya. Oh, rempong juga ya keluarganya. Gak beribet ya Wan, mau nama aja. Tapi Mas mau merit emang konsultasi ke Om Indro? Iya, karena begitu dicak-cak tanggal akhirnya dari kelenteng, dari gereja, dari masjid semua ditanya, akhirnya pas itu adalah tanggal 20 hari pertama lebaran. Oh gitu? Iya. Jadi, beneran? Iya, konsultasi, akhirnya mereka tetap setuju, udah jalan aja. Om Indro emang dituakan juga ya? Abis sholat Id langsung gereja gue. Oh iya, langsung berkatan karena emang dia menikah di pas hari Idul Fitri. Oh iya benar. Yang lain sholat Id, pas selesai dia ke gereja. Langsung. Oke, nah ambil 1 telur. Karena benar. Benar. Oh benar, kalau salah baru kita gambreng. Bener Wah, ada yang salahin tadi. Iya. bener barusan Bener Satu. Bener tuh ya. No. Irfan, I can see that. Please, don't. Ya, kan dia gitu. Oke, tarik aja. Merupakan sarjana arkeolog UI dan pernah jadi penari Liga Tari UI yang punya. Hah? Penari Liga Tari tapi ya tau? Jadi begini ceritanya. Oh, penarinya gue nggak kaget. Sarjana arkeolognya gue kaget. Iya. Lu tau gak dia kenapa milih arkeolog? Maknya, mak, kira-kira yang aku ngambil mana? Iki arkeolog bahasa Inggris bagus loh. Benar tahu itu apa? Jadi waktu itu kan ikut IPC kan. Oh iya IPC, yang zaman dulu banget. Ikut A udah Ketahuan lahirnya. ketiga. Gue nanya ibu, Bu apa ya Bu? Iki le angel le, arkeologi le. Dan lu masuk. Betul. Sampai selesai. Sampai sarjana. Oh beneran? Iya. Sebenarnya ibu nggak tahu artinya. Ibu nggak tahu artinya. Jadi itulah doa ibu itu manjur. Iya benar. Kok nggak dipakai ilmu arkeolognya? Nggak pakai. Jadi menurut kita para arkeolog Indonesia, arkeolog adalah hobi. Profesi budaya yang lain. Oh iya boleh. Penari, benar. Ya aku penari. Jadi dulu di UI itu ada namanya Liga Tari UI, Rida Budaya. Jadi jebolan dari situ dan juga penari freelance di mana-mana. Padahal ya kelihatan loh kalau dia penari. Aku selalu menutupi kalau aku emang dulu penari. Oh iya benar. Aku selalu. Dia kalau udah mau satu gerakan lanjut 3 hari. Karena benar ambil. Bener nih. Tadi kan salah. Bener. Bener gue salah sama gue. Karena lu nih bener nih. Lu ambil. Agak aja. Mana ada? Gimana kalau salah dihukum bener dihukum. Bintang tamu bisa ngeliat. Yang paling membanggakan untuk Farid Reza adalah mereka pernah sekali nge-MC di Jepang untuk menghibur orang-orang Indonesia di sana dan juga orang Jepang. Bener. Apa jadi tinggal? Kok bener semua sih lu? Gimana sih? Berarti informasinya emang benar. Iya. 3 kali ya? Berapa kali ke Jepangnya? Bisa disebutin nggak? Pernah sekali doang. Sekali? Oh emang salah. benar. Berapa? Salah. Bilang deh kita Jepang berapa kali deh. Kita ke Jepang 3 kali. Salah. Baiklah ya. Oke, karena salah. Oke ya. Jadi kita 3 kali ke Jepang. Gambreng. Sekali. Ya, oke. Oke, Ayah. Ayah. Putih sendiri ya. Sini. Pemirsa kita nggak tahu ini matang atau mentah. Kok gua kan nggak ikutan dari tadi, aku duduk sini. Aku kan anak kalah ya. Ya matang. Kali doang. Kenapa gue? Ya. Nggak bisa, makanya orang jahat tuh nggak bisa. Ya matang. Ya udah. Yang mentah kayaknya yang ini deh. Udah Gua lagi. Farid aja dan Reza Bukan bisa nge-MC untuk ulang tahun anak-anak umur 1 sampai paling tua 80 tahun. Coba contohin nge-MC di orang ulang tahun umurnya 80 tahun. Anak-anak sampai 80 tahun. Emang lu nge-MC bisa dari umur 1 sampai 80 tahun? Namanya kerjaan masih apa aja, Van? Mau kematian juga MC-in. Iya benar. Iya, namanya juga mau ngelayakan kita MC-in. Yang penting dibayar. Sebelum dimulai untuk kehadilannya selain Pak Ustadz itu bisa gampang gitu. Kalau MC 80 tahunan. 80 tahunan. Kalau 80 tahun biasanya ya
Kalau 8 tahun yang ganjen-ganjen biasanya ibu-ibu dari Jawa. Ya. Berarti aku calon ganjen Bu, menikah kang ulang tahun Ibu Siti nggih? Nggih, Bu. Nggih. Lah Ibu Siti menikah suwaripun pinten nggih? Nggih. Nggih. Kae. Monggo tepuk tangan kagem Bu Siti. Nggih. Ibu-ibu. Nggih, ngoper. Unjuk tangan ya, unjuk tangan. Ayo tunjuk tangan Bu. Ibunya siapa? Ibu Siti. Mboten Ibu Siti niku wau lajeng isih sinten. Ibu ibumu ta? Kamu orang ngomong itu ibumu lho. Aku cepet-cepet tak. Ya lajenge pene ya napa? Wes, ojo kemana-mana ya. Yap. Tati, ini baru pertama kali loh gue melihat seorang DJ dan ya. pakai jilbab. Lu DJ udah lama? Dari 2007. 2007. Terus pakai jilbab dari dari tahun? Baru tahun kemarin 2014. Oh gitu? Iya. Tapi DJ-nya stop karena lu berhijab atau tetap lanjut dengan Berhijab. packagingnya seperti ini? Jadi dulu kan pas 2007 nge-DJ itu pasti di klub-klub dulu. Nah 2010 langsung membatasi nggak terima job di klub, tapi jobnya event-event aja. Nah kebetulan memang pengen pakai hijabnya udah lama, baru terrealisasi. Ayo, let's go! Satu, Dua. iya, satu, ayo masukin kita akan cari tahu kenapa dia jerit-jerit dan kemana-mana, tetapi ada Farid. Ya. Nambah. Bantal nih. Oh iya neng sok mangga. Ntar ngongkong. Oh iya. Aku juga bantal bisa sih. Pengen jadi bantal. Itu lu gaya-gayaan atau apa sih? Enggak, sebenarnya enggak playback kok. Cuma lip sync mainnya. Enggak sama aja. Dunia DJ sebenarnya udah lama, dari tahun 2005 sebenarnya udah men-DJ. Cuman sekarang ya lebih banyak diproyekkan lah. Jadi diseriusin aja. Sebenarnya hobi sebenarnya. Oh gitu. Iya. Itu hobi bisa jadi profesi. Hobi jadi profesi ya. Ini katanya dengar pertama kali main di TV. DJ depan kamera secara langsung gini. Ya begitulah. Beneran? Beneran. Kehormatan lah, mau ada aja keren. Beneran. Spesial. Pantesan agak-agak deg-degan. Soal main lu bang, main itu ngapain main di TV sih gitu ya? Oh. Kok ada Lady Line kemarin? Iya bener. Tapi tadi pas nge-DJ dia deg-degan banget, tangannya sampai gitu-gitu deg-degan, saking deg-degannya. Emang dimainin. Oh. Emang mainnya begini. Nggak pernah main di diskotik. Emang gimana? Diskotik mah digini-gini. Ini nggak ngerti. Mas, sekarang klub mas. Diskotik zaman berapa lu? Tahun gue diskotik. Nonton di bioskop ya, makan di restoran. Kalau lu gimana dong? Temen lu ini udah nge-DJ, lu nggak takut kehilangan job juga? Gini, kalau DJ kan, ntar aku makan dulu ya. Makan ini tadi ya? Enggak, makan dulu. Kan dia DJ mulai jam 12. Kadang jam 1. Aku setengah 12 tuh udah ngantuk. Oh bobo. Karena udah sepuh. Balik lagi ke yang tadi. Sebenarnya sih kerjanya nyambung aja. Jadi ada main di klub, sekalian nge-MC dong. Oke, nge-MC. Oh. Ya. Jadi nge-MC, terus habis itu gue kerja lanjut. Oh gitu. Gue anggap bonus-bonus aja. Tapi karena hobinya itu ya. Jadi hobi. Tapi kenapa emang maksudnya milihnya DJ gitu? Nggak tahu sih dari dulu dari kecil sih suka musik, suka apa, nggak main gitar sebisanya, main drum sebisanya, nggak bisa diseriusin. Akhirnya ya DJ diseriusin ya. Akhirnya orang ngelihat DJ itu katanya gampang banget, cuma gitu-gitu doang. Padahal siapa bilang? Nah, makanya jangan sabar. Masya Allah sabar. Yang ditanya ini sabar. Jadi DJ benar-benar kok gampang ya karena sekarang industrinya lagi main simpel-simpel aja ya kan. Sekarang alat DJ juga semakin simpel. Orang tinggal beli controller, beli laptop, beli softwarenya, download gratis lagi, bikin bayar sendiri udah bisa jadi DJ. Emang lu zaman dulu mode DJ pakai kaset. Kaset busut. Itu bukan DJ Pak, operator radio. jadi itu perlu sense of musicnya juga luar biasa. Harus ya? ada dong, kita nge-frame masukinnya, ada kalau di band kan ada repertoarnya, ada frame-nya, bikin kayak gimana. Ada sekolahnya juga kan DJ kan? Ada sekolah yang banyak sekolah banget. atau otodidak? Otodidak termasuk. Oh iya? Iya, jadi ada, bang ajarin bang, diajarin. Bang, ajarin bang, ajarin. Dari bagus jahitnya, wih. DJ apa ngejahit?
sama jahit. Jahit dulu juga begitu, otodidak juga. Kenapa jadinya DJ bukan jadi biduan aja loh? Tuh. Kan cocok ya kan? Lo nanya sama gua? Iya. Ya, kalau biduan, Farid udah. Kita udah Oh bikin. dia mantan biduan. Bukan, maksudnya udah pernah bikin proyek nyanyi, kita udah ya berasa kayak rekaman di kita sudah recording bikin, udah ngerasain udah kita bikin single udah. Judulnya apa? Cuma kita kita memang nggak dimunculin di TV gitu. Jadi kita bikin rekaman, bikin video klipnya, terus kita karaoke di rumah Oh masing-masing. gitu. Ya, Nikmat Ada RBT-nya ada? Oh enggak, itu nggak perlu. Nggak perlu. Kalau itu kan RBT kan buat penghasilan kita nggak perlu. Oh itu sebatas itu aja. Hobi aja bikin nyanyi, Gitu. ada film kita ya. Klip ada. Yang dengerin lagu dan lihat video klipnya siapa? Cuma aja? kita sama keluarga aja. Yang penting kan berkarya ya. Itu pun setahun 2 kali pas kumpul keluarga. Dengerin dong suaranya, bisa nih band kita nih ngiringin. Ayo dong. Nyanyi aja. Mau lagu apa? Enggak, lagu lu. Lagu lu. Sombong loh. Itu bukan sombong. Maksudnya mau lagu apa? Saya nggak bisa. Ayo coba. Ini bisa kok bisa. Oh lagu ya. Lagu apa tuh? Yang mana? Kan kita ada 2 album tuh. Iya. Satu album bisa 1 kan? Jadi 2 lagu ya. Kita lagu lama saja. Dan Sesuai. lagu ini lama, jadi lama sekali menyanyikannya. Ya Allah, kamu nyanyinya ya. Sambutan lu. 3 jam. Nyanyi seriosa saja. Orang minta C yang pasti C. Gitu Oh, iya. main di Serosa. C. C tuh. 3 malam ku mencarimu. 3 malam hatiku sunyi. Di manakah engkau sayang? Balik lagi C. Ku inginkan lekas kau datang. Iya. Gua ngerekam lagu-lagu sendiri ya. Dia lagunya itu mulu. 3 malam, gua bilang lama amat lagu 3 malam. Yang paling hafal itu Bencong. Itu bencong. Udah kita bagikan nih pasangan terakhir dunia akhirat. Ini dia Mr. dan Mrs. Sosialita. Udah. Ya kalau hidup musiknya jadi begitu. Coba musik dikit. Musik lagi. Ayah, kamu bawa anak. Maunya digoyang. Maunya digoyang. Lo habis minum apa sih lo orang? Minum banget. Gua rasa dia bukan hasil hubungan, tapi dia hasil kuretnya. Bisa begini. Nah, ini beneran, tapi yang pasti sekarang saya ada keperluan terlebih dahulu. Ya. Ini adalah hukuman yang disiapkan apabila nanti fakta nyatanya tidak tepat. Silahkan dipegang terlebih dahulu untuk dagingnya. Ya. Ada yang matang, ada yang mentah. Oh, gitu. Kira yang ngambil nanti kalau yang ngambil mentah mah ceprot ya berarti mentah. Oh gitu. Tapi Jadi kalau ntar enggak, gini, kalau salah berarti kita gambreng, yang itu ambil satu Betul. stroke. Tapi saya nggak ikutan karena saya ada urusan sebentar. Jadi Ya, silahkan ya dilanjutkan. bisa.